Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ahmad Arafi dengan 3 digit NIM terakhir 006 dari kelas TIA 25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi algoritma penjadwalan, khususnya algoritma priority scheduler pada matkul sistem operasi. Table of contents. Di sini ada beberapa poin materi yang akan saya sampaikan di dalam PPT saya ini. Yang pertama ada algoritma, lalu selanjutnya ada algoritma penjadwalan, lalu ada contoh algoritma, selanjutnya ada priority scheduler, lalu selanjutnya contoh hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart. Lalu selanjutnya contoh implementasi dalam kehidupan atau teknologi. Dan poin yang terakhir yaitu conclusion atau penutup PPT. Oke, saya next. Masuk pada poin yang pertama, yaitu algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis, sistematis, dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia komputer, algoritma menjadi instruksi dasar untuk memproses data dan menghasilkan output. Mirip dengan konsep resep masakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh algoritma itu bagaimana? Nah, ini saya ambil 2 contoh algoritma. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti saat kita langkah-langkah membuat kopi gitu ya. Jadi langkah-langkah membuat kopi itu seperti apa? Ya, yang pertama ambil cangkir, lalu masukkan kopi, lalu tuang air panas, lalu aduk. Nah, itu adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Atau kalau dalam teknologi pemrograman, itu seperti prosedur mencari angka terbesar dari sebuah daftar data. Oke, next. Poin materi yang kedua yaitu algoritma penjadwalan. Secara definisi, algoritma penjadwalan didefinisikan sebagai perangkat aturan. Aturan yang menentukan tugas mana yang akan dieksekusi pada waktu tertentu. Algoritma ini memainkan peran penting dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam sistem nirkabel dengan memutuskan pengguna mana yang akan aktif dalam slot waktu tertentu. Algoritma ini terbagi menjadi preemptif atau bisa disela dan non-preemptif atau tidak bisa disela, yang krusial untuk manajemen proses dan disk. Oke, next. Nah, poin yang materi selanjutnya contoh penggunaan algoritma penjadwalan. Ini ada beberapa contoh yang saya ambil. Yang pertama ada FCFS atau first come first serve, atau biasa disebut juga FIFO atau first in first out.
Nah, untuk penjelasannya ini seperti antrean sederhana. Jadi, proses yang tiba pertama akan dilayani pertama kali. Sesimpel itu. Lalu yang kedua ada SJF atau shortest job first. Nah, ini mengutamakan proses dengan waktu eksekusi tersingkat untuk meminimalkan waktu tunggu. Selanjutnya yang ketiga yaitu priority scheduling. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, yaitu mendahulukan proses dengan prioritas tertinggi. Prioritas ya. Yang nomor 4 selanjutnya adalah round robin atau RR. Nah, ini cocok untuk time sharing system. Jadi setiap proses mendapat jatah waktu atau time quantum secara bergantian. Oke, next. Nah, kita masuk ke poin materi utama kita hari ini, yaitu priority scheduler. Next. Nah, priority scheduler merupakan algoritma yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Nah, jadi priority scheduling ini adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU pada sistem operasi yang menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan tingkat prioritas yang dimiliki oleh setiap proses. Dalam metode ini, setiap proses diberikan nilai prioritas tertentu, kemudian CPU akan mengeksekusi proses yang memiliki prioritas paling tinggi terlebih dahulu. Biasanya, nilai prioritas yang lebih kecil menunjukkan prioritas yang lebih tinggi, walaupun pada beberapa sistem bisa juga sebaliknya, tergantung bagaimana sistem operasi tersebut dirancang. Dengan adanya sistem prioritas ini, proses yang dianggap lebih penting dapat diproses lebih cepat dibandingkan proses lainnya. Algoritma priority scheduling banyak digunakan karena dapat membantu sistem operasi mengatur penggunaan CPU secara lebih efisien ketika terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Dengan memberikan prioritas tertentu pada setiap proses, sistem dapat memastikan bahwa proses yang lebih penting atau lebih mendesak akan diproses terlebih dahulu. Hal ini sangat bermanfaat, terutama pada sistem yang memerlukan respon cepat terhadap proses tertentu, seperti sistem real-time atau aplikasi yang membutuhkan penanganan prioritas khusus. Namun, karena proses dengan prioritas tinggi selalu didahulukan, maka proses dengan prioritas rendah terkadang harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan giliran menggunakan CPU. Selain itu, priority scheduling juga membantu sistem dalam mengatur beban kerja CPU agar proses-proses penting tidak tertunda. Dengan cara ini, sistem dapat berjalan lebih stabil dan responsif terhadap kebutuhan pengguna maupun kebutuhan sistem itu sendiri. Oleh karena itu, algoritma ini sering digunakan dalam berbagai sistem operasi modern sebagai salah satu metode untuk mengatur penjadwalan proses. Lalu selanjutnya, penentuan prioritas proses. Dalam priority scheduling, tingkat prioritas suatu proses tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh sistem operasi. Salah satu faktor tersebut adalah time limit, yaitu batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu proses. Jika suatu proses memiliki batas waktu yang lebih ketat atau harus segera diselesaikan, maka proses tersebut biasanya akan diberikan prioritas yang lebih tinggi agar dapat diproses lebih cepat oleh CPU. Nah, faktor berikutnya adalah faktor memory requirement, yaitu jumlah memori yang dibutuhkan oleh suatu proses. Proses yang membutuhkan memori lebih kecil seringkali diprioritaskan karena dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tidak terlalu membebani sistem. Selain itu, terdapat juga faktor file access, yaitu tingkat kebutuhan suatu proses untuk mengakses file atau data tertentu.
Jika suatu proses membutuhkan akses data yang penting bagi sistem atau pengguna, maka proses tersebut dapat diberikan prioritas yang lebih tinggi agar proses pengambilan data dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, terdapat juga faktor perbandingan antara burst proses dengan CPU, yaitu perbandingan antara lamanya proses menggunakan CPU dengan proses lainnya. Proses yang memiliki burst time lebih kecil biasanya dapat diselesaikan lebih cepat sehingga sering diberikan prioritas lebih tinggi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. Faktor terakhir adalah tingkat kepentingan proses, yaitu seberapa penting suatu proses bagi sistem atau pengguna. Proses yang dianggap sangat penting, misalnya proses sistem atau layanan utama, biasanya akan diberikan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan proses biasa. Lalu, priority scheduling dapat dijalankan secara preemptif dan non-preemptif. Pada metode non-preemptif, ketika suatu proses sudah mulai dijalankan oleh CPU, maka proses tersebut akan terus berjalan sampai selesai sebelum CPU berpindah ke proses lain. Walaupun ada proses baru yang datang dengan prioritas lebih tinggi, proses tersebut tetap harus menunggu sampai proses yang sedang berjalan selesai terlebih dahulu. Metode ini lebih sederhana karena tidak ada proses yang dihentikan di tengah jalannya eksekusi. Sedangkan pada metode preemptif, CPU dapat menghentikan proses yang sedang berjalan apabila terdapat proses baru yang datang dengan prioritas lebih tinggi. Dalam kondisi ini, proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara dan CPU akan langsung menjalankan proses yang memiliki prioritas lebih tinggi tersebut. Setelah proses dengan prioritas lebih tinggi selesai, proses sebelumnya dapat dilanjutkan kembali. Metode ini memungkinkan sistem untuk merespon proses yang lebih penting dengan lebih cepat dibandingkan metode non-preemptif. Oke, lanjut. Nah, kelemahan priority scheduling dan solusinya. Meskipun priority scheduling memiliki banyak kelebihan dalam mengatur proses berdasarkan tingkat kepentingannya, algoritma ini juga memiliki kelemahan yang dikenal sebagai istilah starvation atau infinite blocking. Starvation adalah kondisi di mana suatu proses dengan prioritas rendah harus menunggu dalam waktu yang sangat lama karena CPU terus-menerus menjalankan proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Jika proses dengan prioritas lebih tinggi terus datang ke dalam sistem, maka proses dengan prioritas rendah bisa saja tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dijalankan oleh CPU. Kondisi ini tentu saja menjadi masalah karena setiap proses seharusnya tetap memiliki kesempatan untuk dieksekusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem operasi biasanya menggunakan metode yang disebut edging. Edging merupakan teknik yang secara bertahap meningkatkan prioritas suatu proses yang sudah menunggu terlalu lama di dalam antrian proses. Dengan cara ini, proses yang awalnya memiliki prioritas rendah akan perlahan-lahan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi seiring dengan lamanya waktu menunggu. Melalui mekanisme edging, proses yang telah menunggu lama akhirnya akan memiliki prioritas yang cukup tinggi sehingga dapat dipilih oleh CPU untuk dijalankan. Dengan demikian, sistem dapat menghindari kondisi starvation dan memastikan bahwa semua proses tetap memiliki kesempatan untuk diproses. Cara ini membantu menjaga keseimbangan dalam sistem sehingga proses dengan prioritas rendah tidak akan terus-menerus tertunda oleh proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Nah, di sini adalah contoh penjadwalan berprioritas PS atau priority scheduling menggunakan angka dan tabel. Nah, di sini terlihat pada tabel ada proses burst time dan priority. Burst time atau BT adalah lama proses menggunakan CPU. Priority adalah tingkat prioritas proses. Sehingga jika angka prioritas lebih kecil, maka prioritasnya lebih tinggi. Semua proses datang pada waktu 0. Nah, untuk menentukan urutan eksekusi, maka berdasarkan priority paling kecil terlebih dahulu. Bisa terlihat di sini, priority paling kecil adalah 1, yaitu proses 2, dilanjutkan priority kecil selanjutnya yaitu 2, yaitu proses 5, sampai yang terakhir 5, yaitu proses 4. Jadi kita hitung
menggunakan tabel Gantt. Proses 2 di sini, proses 2 priority yang pertama persennya 1,0 sampai 1, dilanjutkan dengan prioritas kedua yaitu proses 5 persennya dari 1 dengan 5% jadi 6. Priority yang ketiga yaitu proses 1 dengan persen 10, 6 dengan persen 10 jadi 16. Lalu dilanjutkan dengan priority yang keempat yaitu proses 3. Untuk persennya sendiri ada 2, jadi 16 dengan 2 jadi 18. Lalu prioritas yang terakhir proses 5 yaitu proses 4 dengan persen 1 menjadi 18 menjadi 19. Nah, untuk menghitung average waiting time atau rata-rata waktu menunggu bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi semua waiting time dari semua proses dijumlahkan lalu dibagi oleh total proses yang ada. Di sini proses 1 waiting time-nya adalah 6 ms, 6, jadi dijumlah semuanya ditambah 0, 16, 18 plus 1, jumlah hasilnya adalah 41, lalu dibagi 5 ini didapatkan dari total proses yang ada, yaitu 5 proses dibagi 5, hasilnya akan menjadi 8,2 milisecond, seperti itu. Nah, untuk contoh implementasi di kehidupan dan teknologi ini, kalau di kehidupan mungkin priority scheduling ini seperti di UGD rumah sakit. Jadi pasien tidak dilayani berdasarkan siapa yang datang pertama atau menurut tipe, melainkan berdasarkan tingkat keparahan atau triase. Jadi pasien kritis atau pasien dengan prioritas yang tinggi tentu saja akan langsung ditangani meskipun pasien dengan keluhan ringan datang lebih awal. Untuk contoh dalam teknologi yaitu interrupt handling, interupsi perangkat keras. Ketika Anda menekan tombol keyboard saat komputer sedang menyalin file besar, CPU akan menghentikan sejenak proses menyalin untuk merespons input keyboard yang prioritasnya lebih tinggi. Mungkin seperti itu. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.